Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sudah dapat saudara? Sudah? Oke. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada tertulis anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam air anggur asam pada batang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Baik saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah saudara ya. Kita akan merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Baik saudara, kita telah membacanya di sini bahwa ayat ini mengisahkan ketika Yesus sudah mau menghadapi ajalnya saudara ya. Kata-kata yang Tuhan ucapkan ketika dia mau menghadapi ajalnya. Ya, di sini kita katakan bahwa Yesus mengucapkan apa? Sudah selesai. Tapi Matius, Markus, Lukas mencatat saudara bahwa ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, dia katakan dengan suara nyaring saudara, tetelestai, tetelestai. Ya saudara, tetelestai adalah suatu bahasa Yunani yang memiliki arti apa saudara? Ketika Yesus katakan tetelestai, arti apa? Sudah selesai, ya, sudah selesai. It is finished, saudara. Ya, sudah selesai. Apa yang Yesus, yang Allah tugaskan kepada dia sudah selesai. Apa sebenarnya makna yang terkandung dalam tetelestai ini, saudara? Yang pertama kita lihat di Yohanes 4 ayat 34. Saya bacakan. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, jadi makna tetelestai itu yang pertama adalah apa saudara? Dikatakan all is done. All is done, artinya semua sudah diselesaikan. Ya, saudara. Ya, jadi tugas-tugas Yesus sudah diselesaikan di atas kayu salib. Semua sudah diselesaikan. Yesus sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan Bapa. Ya, Yesus sudah menyelesaikan. Di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi jangan pikir setelah Yesus datang dia akan meniadakan kitab Taurat itu saudara. Dia datang untuk apa? Menggenapinya. Ya, menggenapinya. Yang dulu orang mengorbankan asal dosa, mengorbankan binatang. Tapi ini digenapinya. Dia datang ke dunia untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk menebus dosa kita, saudara. Amin. Ya, tugas-tugas tersebut diantaranya adalah menggenapi Taurat. Ya, Yesus menggenapi Taurat. Nah, karena sepanjang sejarah manusia, ya, sejak Taurat diberikan di Gunung Sinai, ya, tidak sampai Yesus lahir, tidak ada satu orang pun yang bisa menggenapi saudara, menggenapi apa yang Allah inginkan. Hanya di dalam Yesus yang sanggup, ya, menggenapinya. Sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak dapat saudara mengerti tentang kebenaran. Misalnya apa saudara? Kita lihat, mereka menganggap pada zaman dulu bahwa kebenaran itu dia memposisikan Allah digantikan misalnya apa saudara? Seperti zamannya bangsa Israel pada Mesir, ya, dia memposisikan Allah sebagai apa? Patung lembu dari emas, ya, seolah-olah itu Allah yang disembah saudara. Ya, dia bikin patung lembu dari emas, ya, dia sembah. Terus ada lagi apa saudara? Yang mungkin saat ini juga masih ada saudara. Ya, misalnya apa? Menyembah pohon, ya, pohon yang besar-besar gitu saudara. Sembah saudara. Ya, bahkan ada yang kita lihat misalnya di Bali ya saudara, di Bali kita lihat itu pohon dipakai sarung gitu saudara ya. Ya, saya bilang lucu banget gitu kadang-kadang kita pikir pohon besar dipakai sarung gitu. Nah, ada lagi apa saudara yang menggantikan
menggantikan posisi Allah, yaitu orang menyembah matahari. Ya. Masih ada sampai sekarang orang Jepang tuh, seolah dia matahari diberalahkan sama dia. Jadi manusia sudah hilang kebenarannya, saudara. Jadi standar kebenaran itu sudah merosot, saudara. Hanya di dalam Yesus. Ya. Lalu apa, saudara? Di dalam Lukas 9 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang ke dunia ini bukannya main-main, saudara, ya. Karena apa, saudara? Karena Dia begitu kasihnya pada kita semua, saudara, yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, tidak ada manusia yang benar, dikatakan. Ya, tidak ada manusia yang benar. Bagaimana kita mau membenarkan diri kita? Nggak bisa, saudara. Dikatakan tidak ada yang benar. Ya, jadi yang satu-satunya apa? Orang yang benar yang dari surga turun ke dunia untuk apa? Menebus saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Ya, jadi apa yang dilakukan Yesus tetaplah menjadi teladan bagi kita, saudara, ya. Kita orang percaya, kita sudah dibenarkan, saudara. Amin. Kita orang yang tidak benar sudah dibenarkan, ya, dibenarkan oleh Allah, oleh kasih-Nya. Dia menebus saudara dan saya. Sehingga apa, saudara? Kita harus meneladani. Kita sudah orang yang menjadi orang benar. Kita harus apa, saudara? Memberitakan kabar baik, ya nggak? Kita memberitahu kepada orang-orang di luar yang masih belum mengenal Yesus. Amin. Seperti Yesus datang dari surga turun ke dunia untuk saudara dan saya. Amin. Demikian juga kita, saudara, kita orang yang dimenangkan. Hendaklah kita mau memberitakan, menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa, karena kita sudah menerimanya. Amin, saudara. Marilah kita, saudara, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan sampai tuntas, saudara. Amin. Kita sudah dipilih, saudara. Kita dari orang yang terbuang, orang yang di luar sana, kita sudah berada di tempat ini, kita orang yang dipilih Tuhan. Amin, saudara. Ada tugas yang Tuhan berikan, yaitu amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 18-20 dikatakan bahwa beritakan Injil. Itu tugas siapa, saudara? Tugas pendeta? Bukan, saudara. Tugas kita semua. Tugas kita orang percaya. Ya, jadi Tuhan telah memilih kita supaya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Lalu yang kedua dikatakannya apa? Di dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lalu yang kedua dikatakan, all is paid. Ya, semua sudah dibayar, saudara. Ya, apa yang dibayar, saudara? Apa yang dibayar, saudara? Hutang dosa kita. Ya kan? Surat hutang dosa kita sudah dipakukan di kayu salib, dibayar oleh darah Yesus. Ya, dibayar oleh darah Yesus. Ya. Hutang dosa kita lunas, saudara. Barang siapa yang menerimanya, ya, dia diampuni dosanya. Ya, Alkitab katakan, barang siapa menerimanya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Coba, saudara, itu jelas. Alkitab kita katakan begitu. Coba, kita harus punya empati, saudara. Ketika kita melihat orang di luar sana, mungkin gak usah orang lainnya. Ada saudara kita mungkin, ya nggak, saudara, yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, saudara, Alkitab katakan apa? Barang siapa yang menolak, dia akan dihukum. Kesian ya, saudara. Kesian, kita harus punya empati. Ketika kita sudah diselamatkan, ada orang yang belum mendengar nama Yesus. Banyak nggak, saudara? Banyak, saudara, di luar sana yang belum pernah mendengar nama Yesus. Ya, saya percaya itu tugas saudara dan saya, tugas kita. Ya, ingat, saudara, jangan dikit-dikit doain panggil hamba Tuhan, panggil pendeta. Jangan, saudara. Kita diberi kuasa yang sama. Amin, saudara. Orang percaya diberi kuasa yang sama. Ya, ingat, saudara. Kalau kita mendoakan, kita doakan, kita percaya kita diberi kuasa juga, saudara. Amin. Jadi Yesus katakan, all is paid, sudah dibayar lunas, ya, di kayu salib. Coba, saudara, luar biasa Yesus kita, dahsyat, saudara. Ya, dahsyat.
Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita itu memiliki hutang, saudara. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa sejak dari Adam dan Hawa, kita punya hutang dosa, saudara. Ya. Hutang dosa yang harus kita tanggung, ya. Harus kita tanggung. Tapi Yesus membayar dengan darah yang mahal dan meniadakan surat hutang itu dipakukan di kayu salib. Ya. Kata tetelesta itu merupakan suatu pernyataan kepada bapak-bapak, hutang kita sudah lunas dibayar di kayu salib. Sudah lunas, saudara, ya. Karena hutang kita telah lunas dibayar, maka kita memuliakan Tuhan dengan apa, saudara? Dengan tubuh kita, ya. Jadi ada orang bilang, ya saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa buat pekerjaan Tuhan. Siapa bilang, saudara? Ya, Tuhan memiliki kita di sini semua, pasti ada talenta yang Tuhan berikan. Amin. Ada talenta, saudara. Jangan pikir yang udah dewasa bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya udah umur sekian ya. Saudara bisa berdoa. Amin. Saudara bisa berdoa. Ada yang punya suara baik, dia bisa memuji Tuhan, jadi WL, jadi singer, yang bisa main musik. Ya nggak, saudara? Gunakan tubuh kita selagi kita masih kuat, saudara. Ya, jadi nggak ada alasan, saudara. Saya sudah tua, gini-gini. Saudara bisa jadi pendoanya gereja. Amin. Kita hutang kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Muliakanlah dengan tubuh kita kemuliaan Tuhan. Dan jangan menjadi hamba manusia, saudara, ya. Kadang-kadang orang begitu taatnya akan perintah manusia, kepada bos di kantor begitu taatnya, saudara, ya. Tapi kalau di gereja kadang-kadang ya datang boleh telat-telat, ya boleh telat-telat dikit lah, gitu. Begitu santainya gitu, saudara, ya. Begitu santainya, nggak bisa, saudara. Kita harus posisikan Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Amin. Ya. Di Matius 8 ayat 21 sampai 35 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali? Sini kita bisa baca di rumah, saudaranya agak panjang, dari 21 ke 35. Di Matius 18 bisa dibaca di rumah, ya. Perumpamaan ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya hutang kita, hutang dosa kita kepada Tuhan, saudara. Begitu besarnya, saudara, ya. Sehingga tidak mungkin dapat kita bayar, saudara. Tidak mungkin kita bisa lunasi, saudara. Ya, dosa tidak bisa dibayar dengan apa, saudara? Kebaikan kita. Bisa nggak, saudara? Nah, bisa. Ya, saudara, kita katakan kebaikan kita itu seperti apa? Kain kotor. Ini hari dicuci bersih, saudara. Besok dipakai kotor lagi, saudara. Ya, kotor lagi, saudara. Kebaikan kita nggak bisa dibayar pakai, apalagi, saudara, amal ibadah kita. Bisa nggak, saudara? Berapa banyak kita bisa beramal ibadah? Dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan, berapa banyak amal ibadah kita? Coba, kalau ditimbang, saudara, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, kita ditimbang nih, kira-kira banyakkan salahnya apa banyakkan benarnya, saudara? Hah? Pasti banyakkan salahnya, saudara. Ya nggak? Ya, kebaikan kita seberapa banyak? Bisa nggak kita berbuat baik dari lahir sampai meninggal? Nggak bisa, saudara. Ya, pasti jatuh. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, Dia yang menyempurnakan kita, saudara. Amin. Selama kita masih hidup, pasti kita bisa jatuh bangun, saudara. Kita memerlukan kasih anugerah Tuhan. Amin. Nah, perumpamaan ini menjelaskan pada kita bahwa besar hutang tidak bisa dilunasi dengan kebaikan kita, dengan amal ibadah kita, ya. Dengan amal ibadah. Dosa tidak dapat dibayar dengan uang, saudara, juga. Uang kita tidak bisa membayar dosa kita, ya. Nggak bisa, saudara. Jadi apa, saudara? Hutang hanya bisa dibayar melalui apa? Melalui darah, pengorbanan darah. Ya, dosa hanya bisa dihapus oleh darah Yesus. Oleh darah. Coba ada contohnya nih. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya. Ketika dia bersembunyi, ketika Yesus Allah memanggil dia, Adam, di mana kau? Ya, mereka ketakutan, kan? Karena apa? Mereka telanjang. Ya, mereka telanjang. Allah mengenakan apa, saudara? Mengenakan baju dari kulit binatang, kan? Dia mengenakan kulit. Coba, untuk memperoleh kulit
binatang itu ada pengorbanannya, saudara. Ada binatang yang dikorbankan, ya, untuk menutupi tubuhnya Adam dan Hawa. Lalu apalagi saudara? Jadi ada domba yang dikorbankan. Nah, ketika bangsa Mesir, saudara, ketika bangsa Mesir kena tulah, ya, maka Allah menyelamatkan semua bangsa Israel dengan apa, saudara? Dia melaburkan darah domba di ambang pintunya, ya kan? Untuk menyelamatkan bangsa Israel, Allah menyuruh suruh mengusapkan darah di ambang pintu. Supaya apa? Dia selamat, saudara. Artinya apa? Ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, semua itu melambangkan apa? Melambangkan Yesus, domba Allah yang mati bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan umat seisi dunia. Ya, umat seisi dunia yang mau percaya kepadanya. Amin. Yang mau percaya kepadanya, saudara. Memang Allah mengasihi dunia ini, mau menyelamatkan seisi dunia ini. Tapi barang siapa yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kasih Allah nggak membeda-bedakan, saudara, sebenarnya. Ya, tidak membeda-bedakan. Kasih Allah untuk seisi dunia ini. Cuma bagaimana kita bersyukur ketika kita dalam firman, ada orang yang ngajak kita ke gereja, ya, kita datang, kita boleh duduk di tempat ini, kita bersyukur. Tuhan apa? Tuhan memilih kita, ya. Kita mendengar firman, hati kita tergerak dan bergerak, ya. Ada orang tergerak, tidak bergerak, saudara, ya. Ada yang sudah mendengar firman Tuhan, menganggap remeh, saudara, anggap remeh aja, ya. Berarti ada domba yang dikorbankan. Sekarang Yesus sebagai anak domba terkorban buat saudara dan saya. Amin, saudara. Lalu yang ketiga dikatakan di Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi arti tetelestai itu mengandung arti yang luar biasa, saudara. Dikatakan bahwa yang ketiga dikatakan all is given. Semua sudah diberikan, ya. Semua sudah diberikan. Diberikan apa, saudara? Nyawanya, ya. Nyawanya di kayu salib buat saudara dan saya. Sebagai domba Allah yang mengorbankan, mencurahkan darahnya di kayu salib untuk saudara dan saya, untuk menghapus dosa saudara dan saya. Wah, luar biasa. Nyawanya sudah diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Alkitab katakan, ya, ketika kita masih berdosa, Allah sudah memberikan nyawanya, saudara. Ya, luar biasa. Maka apalagi sih yang Allah simpan buat kita? Ya, semua sudah diberikan, bahkan nyawanya dikatakan. Ya, apalagi yang tidak diberikan kepada kita? Luar biasa. Allah mengasihi saudara lebih dari segalanya. Amin. Tidak ada yang disimpan lagi, tidak ada yang tidak diberikan Allah. Semua sudah diserahkan untuk menebus saudara dan saya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, coba sini. Kita sering mendengar firman ini, saudara. Ya, tapi kadang-kadang ada orang menganggapnya remeh, saudara. Menganggap remeh, dia nggak percaya, saudara. Nggak percaya bahwa Yesus datang untuk dia. Ya, ketika ada orang yang mengajaknya ke gereja, ketika firman Tuhan dibacakan, dia nggak enteng aja, saudara. Dia nggak tahu, saudara, betapa dalamnya kasih Tuhan, ya, sampai mengorbankan anaknya di kayu salib. Wow, luar biasa, saudara. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, saudara, ya, maka haruslah kita juga mengasihi sesama kita manusia. Amin, saudara. Ya. Lalu yang keempat dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Wow, saudara, ya, semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, saudara. Ya, Dia tidak mengingat lagi. Di dalam Mazmur 130 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan
Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Coba, saudara pikirkan. Kalau Tuhan yang pendendam, ya, Tuhan yang pendendam, kita semua binasa, saudara. Ya, tapi sini dikatakan Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Oh, luar biasa, saudara, ya. Luar biasa. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi seberapa bejatnya kita, saudara. Ya, seberapa buruknya kita, saudara. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Dia menghapus semua dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau Allah adalah Allah yang menyimpan kesalahan kita, kita semua binasa. Dia bahkan melupakan, menghapus dari ingatannya akan kesalahan kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara dikatakan, lalu dikatakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Wah, luar biasa nggak, saudara? Kita nih yang baru orang salah sedikit sama kita aja nih, itu suka nyimpen dendam, saudara. Ya nggak? Suka keingetan terus kesalahan orang diingat terus. Ya, coba saudara. Sekali lagi, ketika ada orang yang menyakiti kita, coba saudara, diriwain lagi pikiran kita, diputar lagi ke belakang. Kita ingat, dia pernah berbuat baik nggak sih sama kita? Ya, dia pernah berbuat baik nggak sama kita? Ya, jadi ingatan kejahatan aja, saudara. Amin. Bahwa dia juga pernah berbuat baik sama kita. Ya, jadi hati kita ada damai. Ya, ada damai. Tuhan aja melupakan kesalahan kita, saudara. Kita orang yang sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan. Ya, dilayakkan Tuhan. Jadi jangan simpan, saudara, ya. Kita harus jadikan Allah menjadi teladan hidup kita. Kalau ada yang bersalah, kenapa kita mengampuni kesalahannya? Karena dosa kita yang begitu besar sudah dihapuskan. Coba kalau dosa kita dihitung, mati nggak kita? Mati, saudara. Nggak akan bisa selamat, saudara. Ya, mau bayar pakai apa, saudara? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, ya. Jadi sejauh timur dari barat, Tuhan sudah menjauhkan kita, saudara, dari segala pelanggaran kita. Wah, kita dahsyat, punya Allah yang luar biasa, ya, saudara. Kata, siapa di antara sini yang sudah tidak pernah berbuat dosa lagi, saudara? Ada nggak sini yang sudah tidak pernah berbuat salah lagi, saudara? Tidak ada, saudara. Ya, selama kita hidup itu bisa jatuh bangun, saudara. Ya, tapi Tuhan katakan, ketika kita jatuh, bangkit. Ya, jangan berbuat lagi. Tuhan bilang, Tuhan mengampuni kita, mengampuni dosa kita diampuni, saudara. Ya, Tuhan bilang jangan berbuat lagi. Amin. Ya, jadi jangan berbuat lagi. Maka Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Orang yang masih menyimpan dendamnya, Tuhan juga akan menyimpan dendam sama saudara. Ya, orang yang tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Jadi ampunilah kesalahan orang yang bahkan setiap hari kita juga perlu, saudara. Kita setiap hari perlu apa, saudara? Perlu diampuni oleh Tuhan. Ya, kan setiap hari kita juga bisa jatuh. Kita udah berbuat baik, kan bisa jatuh lagi, saudara. Jadi kita perlu anugerah juga dari Tuhan. Jadi ampuni kesalahan orang lain kita. Ya, Tuhan perintahkan, Tuhan kita harus mengampuni. Ya, karena apa? Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang begitu besar. Tuhan begitu sabar, saudara. Amin. Begitu luar biasa pengampunan. Karena itu, saudara, kalau kita sudah diampuni, jangan kita tertipu oleh iblis, saudara. Ya, kadang-kadang ketika kita mau mengampuni, si iblis bilang, jangan, dia udah nyakitin hati kamu. Ya, jangan. Itu kejadian bisa, saudara. Si raja penipu. Supaya apa? Supaya disenang, saudara. Senang. Supaya kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Ya, saudara. Supaya kita merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita menyimpan dendam, kita tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Katakan. Jadi percayalah, semua dosa kita sudah diampuni Tuhan.
Padahal kita memandang masa depan dengan penuh semangat, saudara. Amin. Pandang salib Yesus, pandang pengorbanan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya untuk saudara saya. Ya, betapa dalamnya makna tetelestai, saudara. Dalam sekali bagi orang percaya, saudara. Kalau orang belum mendengar kisah tentang tetelestai, mungkin dia tidak mengerti, saudara. Ya, kita bersyukur kita ada di tempat ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah membaca kitab dan mendengar segala apa itu tetelestai. Ternyata tetelestai itu mengandung arti yang luar biasa, saudara. Amin. Amin. Jadi pengembangan Yesus di kayu salib sudah apa, saudara? Sudah diselesaikannya. Dia sudah menanggung. Dia sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Allah kepadanya. Ya, all is done. Ya, all is paid, sudah dibayar lunas. Ya, so Yesus mati di kayu salib, dia kata tetelestai, berarti sudah lunas dibayar, saudara. Ya, sudah. Lalu semuanya sudah diberikan. Ya, berikan apa? Terakhir diberikan nyawanya. Lalu dia apa? Setelah diberikan nyawanya, dia berikan pengampunan kepada setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kasih yang begitu besar bagi kita, saudara. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur atas anugerahnya dalam hidup kita. Hendaklah kita saling mengasihi, saudara, ya. Kita saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sendong pemain musik. Lanjut dulu, Tuhan. Saya akan menyanyi, mungkin saudara juga tahu lagu ini. Kita nyanyikan satu lagu ini tentang kasih Yesus lebih dari semua. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan. Amin. Dan lebih lebar dari semua, kasih Yesus lebih dari semua. Jaga kasih yang begitu suci. Kasih yang begitu suci. Tiada kasih lebih sempurna. Kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, kami datang Bapa hadirat. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk hari dan waktu kesempatan yang Kau berikan pada pagi ini. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu Bapa. Kami telah memuji Engkau, kami telah mendengar sebagai dari firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami akan rayakan pada minggu depan, Tuhan, di hari Paskah. Kami mengucap syukur Bapa, kami boleh ada dalam rancangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai setiap kami, Tuhan, sebagai alat-Mu, agar kami juga boleh menjangkau jiwa-jiwa kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Terpuji dalam nama-Mu Bapa. Pakai Tuhan integrasi ini, Tuhan, lebih dahsyat lagi untuk menjaga jiwa-jiwa. Rabi juga pesta duit, Tuhan. Biar diberi kesehatan, beri kesabaran Tuhan. Lebih lagi Tuhan untuk melayani jemaat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga yang gembala, berkati istri, anak-anak Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Terima kasih. Terima kasih, berkati juga jemaat di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kemudian bagi Tuhan.